Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita Fajar Rizky Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan 10 soal pedagogik untuk persiapan pretest PPG, UP, Retaker, dan P3K ya teman-teman ya. Baiklah, langsung saja. Ini dia soal yang pertama. Jika ingin Bapak Ibu men-screenshotnya, ini soal yang pertama. Lanjut, ini soal yang kedua. Soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, soal yang kedelapan, soal ke-9, dan soal ke-10. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya Bapak Ibu ya. Oke. A few moments later. Baik, untuk nomor 1 di sini nomor 21, saya bacakan dulu soalnya. Berdasarkan hasil tes, para peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes: A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest, posttest, D. Diagnostik. Oke, di sini untuk jawaban 21 itu adalah yang B ya, yaitu penempatan. Fungsi tes penempatan itu merupakan untuk menempatkan atau mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini contohnya kayak ada kelas unggulan, ada yang kelas reguler seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Itu berdasarkan tingkat IQ-nya, itu berarti berdasarkan jenis tes penempatan. Jawabannya adalah yang B ya, Bapak ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Disediakan 2 magnet dan paku, peserta didik melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah, oke, ini sering keluar ya, baik di pretest maupun di UP, itu tentang ABCD ya, kalau saya ngomongnya ABCD. A itu apa? A itu adalah audience itu siswanya atau peserta didiknya. B itu adalah behavior aktivitasnya. Condition itu adalah, C itu condition, itu adalah keadaannya keadaan atau kondisinya. Sedangkan degree itu adalah perbandingannya atau perlakuannya, atau tingkah lakunya atau sikapnya yang dilakukan di pembelajaran tersebut. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan 22. Itu adalah A-nya, audiensnya adalah peserta didik. Ada ya, di sini ada peserta didik, ini sebagai A-nya. Oke, audience. Kemudian B-nya, behaviornya itu adalah melakukan. Nah, ini ya. Oke, melakukan B. Kemudian yang condition itu percobaan magnet. Nah, percobaan ini C-nya. Nah, di sini yang tidak ada itu adalah degree-nya ya. Degree-nya dia dengan lancar, dengan tepat, dengan benar. Nah, itu degree-nya sebenarnya ya. Di sini tidak disebutkan. Misalnya kalau dilanjutkan tarik-menarik kutub medan magnet dengan tepat, dengan benar. Nah, ada kata itu aja, itu sudah masuk degree ya. Karena di sini tidak ada, maka yang tidak ada adalah degree-nya ya. Oke, dengan apa dia melakukan tarik-menarik kutub magnet itu gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi merupakan A. Potongan artikel media cetak, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Oke, untuk nomor 23 ini jawabannya adalah C, karena tayangan berita televisi itu bisa menjelaskan alasan ekonomi yang melonjak dan bisa dilihat di setiap kalangan masyarakat umum ya teman-teman ya. Seperti itu jawabannya Bapak ya. Untuk 23 adalah yang C, supaya menjangkau di masyarakat umum ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Penilaian yang dilaksanakan seorang pendidik harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif.
Di sini jawabannya itu adalah yang objektif ya Bapak Ibu ya, yaitu penilaian dilaksanakan pendidik harus bersifat objektif atau tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Maka jawabannya adalah yang E. Baik, kita lanjut ke soal 25. Pak Budi merupakan seorang pendidik olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilaksanakan merupakan, nah untuk renang ini ya, sebentar, itu adalah prinsipnya itu adalah sahih ya, itu yang A, karena tujuan penilaian merupakan teknik berenang, sedangkan jenis penilaian yang merupakan praktik, sehingga prinsip penilaian merupakan sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Sahih ini maksudnya adalah terlihat kemampuannya ya, terlihat dengan jelas dia misalnya bisa berenang atau tidak ya, maka ini dinamakan sahih. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Bu Budi merupakan seorang pendidik seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan peserta didik dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan peserta didik yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap peserta didik dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini Bu Budi telah menerapkan prinsip. Oke, untuk nomor 26. Prinsip apakah itu? Di sini jawabannya adalah prinsip menyeluruh ya. Itu jawabannya. Di sini ada A sahih, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, E beracuan kriteria. Dalam hal ini Bu Budi itu menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang C, menyeluruh. Baik, kita lanjut ke nomor 27. Pak Budi merupakan pendidik PKN di sekolah Mekarsari. Dia tinggal di desa Beranharjo. Siska merupakan tetangga dari Pak Budi. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Budi. Sementara Rudi, peserta didik yang paling pintar di kelasnya, hanya bisa mendapat nilai 80. Dari kasus di atas artinya Pak Budi tidak melaksanakan prinsip penilaian. Di sini berarti Pak Budi tidak objektif ya Bapak Ibu ya. A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, E beracuan kriteria. Nah, objektif itu apa adanya ya nilainya ya, sesuai, tepat sasaran ya. Betul ya. Apa bedanya dengan adil? Kalau adil itu tidak membeda-bedakan perlakuannya ya, baik dari suku, agama, ras, itu tidak membedakan perlakuannya. Tapi kalau dari segi penilaian itu masuk ke objektif ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 28 atau soal yang ke-8. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Ranu, pendidik fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Peserta didik dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil, peserta didik dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilaksanakan Pak Ranu tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Di sini baru penilaian yang tidak sesuai dengan penilaian yang adil ya. Karena bisa aja sini ada menguntungkan atau ada yang dirugikan ya. Kalau bisa aja nanti yang genap lebih mudah atau yang ganjil lebih sulit, nah itu berarti dia tidak adil gitu ya. Sebenarnya itu yang memungkinkannya. Maka di sini tidak sesuai dengan prinsip adil. Oke, kita lanjut. Sepertinya hampir sama nomor 29 soalnya. Saya cek dulu. Oke. Iya ya, hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Budi, pendidik bahasa Jawa. Ya mirip ya. Jumlah nomor soal ada 10. Peserta didik diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Peserta didik bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Pak Budi yang dilaksanakan Pak Budi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, E beracuan kriteria. Ini sama ya Bapak Ibu ya. Ini jawabannya adalah tidak sesuai dengan adil. Bisa aja nanti mereka pilih 7 soal itu yang mudah-mudah aja ya, sedangkan yang sulitnya tidak gitu, tidak dipilih. Maka di sini menurut saya itu yang adil. Tapi kalau Bapak Ibu punya jawabannya lain, silakan komentar saja di bawah ya. Saya menghargai pendapat Bapak Ibu semua karena kita di sini sama-sama belajar. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Oke, untuk soal yang terakhir ini saya bacakan dulu.
Pagi ini penyerahan rapot untuk peserta didik SMP Mekarami. Bu Nani merupakan pendidik matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Nani didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal berdasarkan anaknya merupakan peserta didik yang pintar. Bu Nani kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap peserta didik dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua peserta didik tersebut bisa mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Nani telah melaksanakan prinsip penilaian. Oke, di sini jika dia bisa memaparkan semua nilai-nilainya secara lengkap, maka di sini dikatakan akuntabel ya Bapak Ibu ya. Maka di sini jawabannya adalah yang E, yang akuntabel. Oke, karena dia bisa menjelaskan prosedurnya mulai dari harian, PTS, PAS, bisa diperlihatkan semuanya seperti itu ya. Oke, udah deh selesai 10 soal ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat untuk persiapan pretest PPG UP Riteker dan persiapan P3K-nya. Semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan terus semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kita semua. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.